Berita memilukan dari seorang bocah perempuan yang ditemukan dalam kondisi lemas dan memprihatinkan di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Polisi kini telah melimpahkan kasus ini ke Bareskrim dan mengejar ayah yang diduga sengaja menelantarkan sang anak. Penemuannya sekitar jam 5 pagi tadi. Ya. Yang Dia naruh pertama itu sekitar jam 2-an itu taruh sini, ya gimana ya, sengaja ditaruh. Masih berusia 7 tahun, namun begitu miris nasibnya. Anak perempuan ini ditemukan dengan sejumlah luka di tubuh dan dalam kondisi lemas di depan kios Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Sebelumnya petugas keamanan pasar menyebut korban sengaja ditinggalkan seorang pria pada pukul 2 dini hari. Polres Jakarta Selatan menyebut anak tersebut bersama ayahnya diduga baru tiba di Jakarta menggunakan kereta api. Namun saat di Jakarta, anak tersebut diduga ditelantarkan ayahnya. Anak tersebut ini baru tiba di Jakarta, jadi yang bersangkutan menyampaikan bahwa dia dan ayahnya ini dari Pasar Turi hari Senin naik kereta, kemudian sampai kurang lebih kemarin. Kemudian karena dia tidak tahu tempat di Jakarta, intinya dia dibawa ke situ, tidur, ya ditemukanlah oleh security sekitar pasar itu bahwa dia sudah tergeletak dalam keadaan lemah. Keadaannya sangat memprihatinkan, jadi memang anak ini sepertinya memang kekurangan gizi karena memang tubuhnya yang sangat kecil. Sampai saat ini kita masih melakukan upaya sih untuk pencarian ayah dari anak tersebut. Setelah sempat dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Kebayoran Lama, gadis cilik berusia 7 tahun ini dipindahkan ke RS Polri Kramat Jati akibat luka penganiayaan yang dideritanya. Dir TPID dan PPO Bareskrim Polri menyebut saat ini kondisi korban sudah mulai pulih meski belum bisa dimintai banyak keterangan. Doakan bersama, mudah-mudahan Ananda bisa segera pulih seperti sedia kala. Sudah bisa kembali, sudah bisa diajak ngomong berarti ya Bu ya, untuk ya. Luar biasa ya Dok ya tadi ya, begitu antusias, kita ngobrol, komunikasi baik seperti itu. Alhamdulillah, mohon doanya. Komnas Perlindungan Anak memastikan korban akan mendapatkan perawatan dan pendampingan pasca penganiayaan yang ia derita. Komnas PA juga akan berkoordinasi dengan Dinas Sosial tempat anak tersebut berasal. Proses pertama ini kita pasti berfokus tentang penyembuhannya anak ini, terus kemudian nanti setelah ada pendampingan dari psikolog, nanti setelah itu tindak lanjutnya akan kita pantau. Ya, nanti apakah akan ke dinas sosial atau ke panti, nanti kita akan kawal anak ini. Karena kebetulan memang bukan dari wilayah DKI Jakarta, kebetulan anak ini datang. Jadi makanya ini kita perlu koordinasi dengan berbagai pihak yang pastinya sama-sama kita memberikan perlindungan, sekaligus juga kita memberikan pengawasan kepada anak ini dimanapun anak ini berada. Hasil pemeriksaan polisi diduga penganiayaan dilakukan ayah sang anak di Surabaya, Jawa Timur. Kasus ini telah dilimpahkan ke Bareskrim Polri. Polisi pun kini memburu ayah yang diduga menganiaya anaknya. Tim Liputan Kompas TV, Jakarta. Saudara, seorang anak berusia 7 tahun ditinggalkan di lorong Pasar Kebayoran dalam kondisi terluka dan kurang gizi. Ini polisi tengah memburu sang ayah dari anak itu yang diduga menganiaya dan melantarkan anaknya sendiri. Lalu bagaimana langkah yang harus diambil? Kita akan tanyakan pada Komisioner KPAI, Diah Pusparini, yang malam hari ini sudah bergabung melalui sambungan virtual. Selamat malam, Bu Diah. Selamat malam. Ya. Bu Diah, dari penelusuran KPAI, sementara ini soal adanya temuan anak berusia 7 tahun yang ditelantarkan sang ayah, diduga ditelantarkan sang ayah, bagaimana? Ya, kami sudah berkoordinasi dengan Dinas Sosial, kemudian UPTD PPA, ya, dan juga Bareskrim Polri, bahwa yang pertama ini termasuk penelantaran dan juga penganiayaan masuk dalam kategori kekerasan fisik dan psikis pada anak, di mana pelakunya adalah orang tuanya. Okay. Nah, yang kedua ini juga termasuk dalam kategori penelantaran. Jadi ada 2 unsur dalam kasus ini, selain penganiayaan, kekerasan fisik psikis dan juga penelantaran. Maka apabila pelakunya adalah orang tua, ya, ini memang harus
diusut tuntas dan bahkan mendapatkan hukuman yang jauh lebih berat, Mas, sesuai Oke. Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi ini Nah, fakta-fakta. kemudian yang kedua, Ya baik, silakan Bu Diah sikat. ya, yang kedua kami juga memastikan ini sedang berkoordinasi dengan Dinas Sosial karena Oke. memang anak ini tidak berasal Baik. dari daerah DKI Jakarta ya. Oke, Maka saya dengar dari kami Surabaya ya Bu Diah ya. berkoordinasi iya betul. Oke, baik. Kami berkoordinasi dengan Dinas Sosial di Baik. Surabaya Baik, karena Bu Diah. untuk penelusuran keluarga besar. Ya, Begitu. mohon Ya. maaf saya potong dulu sebentar karena kita harus mendengarkan kumandang azan maghrib. Setelah jeda kita akan lanjutkan perbincangan. Kita saksikan dulu atau kita ikuti dulu kumandang azan maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya berikut ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saudara, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankan di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kita akan kembali berbincang dengan Komisioner KPAI, Bu Diah Pusparini. Bu Diah, tadi kalau Ibu Diah sudah mengatakan sudah berkoordinasi juga dengan Dinas Sosial, lalu juga pihak berwajib. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang kan ayah dari anak ini belum, yang diduga menelantarkan anak ini juga belum terdeteksi di mana keberadaannya. Sejauh ini sudah ada kebaruan informasi soal ini? Ya, memang belum ayah dari anak korban memang belum ditemukan ya, Mas. Tetapi kami senantiasa berharap agar Baris Krim Polri bisa segera menemukan karena satu ini tidak hanya sekedar KDRT, tetapi juga sudah ada unsur upaya penelantaran sehingga khawatir ya akan ada perilaku lain yang akan muncul ketika si pelaku ini dibiarkan. Ya. Nah, yang kedua, kita kan juga berharap agar anak ini terlindungi ya, meskipun orang tuanya adalah pelaku. Namun kalau tidak segera ditangkap, itu menjadi sebuah beban ya, dan juga hal yang menakutkan bagi anak apabila ketemu lagi dengan orang tuanya, kemudian juga nanti ada intimidasi dan lain sebagainya. Begitu, Mas. Ya, ini memunculkan traumatis yang luar biasa tentu saja bagi sang anak. Identitas ayah korban ini sebenarnya kan sudah diketahui, tapi saat ini belum diketahui keberadaannya begitu ya oleh polisi. Tapi yang ingin saya tanyakan, menurut KPAI, pelanggaran hukum apa saja yang terindikasi dalam kasus ini berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak khususnya terkait penelantaran dan kekerasan, Bu Diah? Oke. Jadi kalau di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, ini jelas ya Mas, melanggar pasal 76C junto 80. Ya, di situ adanya kekerasan yang dilakukan oleh orang lain, terutama dalam hal ini adalah orang tua, maka hukumannya ditambah sepertiga. Kemudian kalau dari unsur penelantaran, itu di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, pasal 76B ya, 76B. Jadi memang nanti akan berlapis. Ditambah dengan pelanggaran Undang-Undang PKDRT ya Mas, karena memang ada unsur kekerasan dalam rumah tangga. Kami sih sangat berharap polisi tidak sampai di situ, karena si anak ini kan jelas ditelantarkan dengan kesengajaan. Maka nanti ditambahkan dengan pasal perencanaan ya, pasal 340 KUHP. Sehingga kalau sudah ditetapkan sedemikian, maka pelaku ini bisa dituntut dengan maksimal, begitu Mas. Oke, sekarang kita juga ingin tahu kondisi korban yang saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Tadi kan Ibu juga menyinggung karena domisilinya bukan di sini ya, di Surabaya. Teknis pendampingan dan perlindungannya nanti bagaimana Bu kira-kira? Ya, yang pertama kalau sesuai dengan Permen 78 tahun 2021 tentang perlindungan khusus anak, memang ada satu yang namanya pendampingan ya, psikologis, psikososial. Kemudian yang kedua adalah reintegrasi sosial. Di sini ada juga kaitannya dengan rehabilitasi medis. Kemudian ada kaitannya dengan rehabilitasi psikologis. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana agar nanti anak bisa kembali bersosialisasi, kemudian juga berinteraksi dengan orang lain. Nah itu yang berat. Karena di dalam kasus ini pelakunya adalah orang terdekat Mas ya, orang terdekat, ayah. Maka diperlukan orang terdekat lain yang bisa melindungi dan menjamin anak ini tidak akan terkena penelantaran atau kekerasan. Nah siapa itu?
dia adalah keluarga besar. Kalau Indonesia ini kan menganut extended family ya, sehingga harapannya selain ayah, mungkin nanti juga ada dari pihak ibu, atau mungkin dari keluarga besar lainnya yang memang di dalam pendampingan dari UPTD PPA dan dinas sosial. Jadi tidak bisa dibiarkan, nanti khawatirnya anak ini juga mendapatkan perlakuan yang serupa dari keluarga besar lainnya gitu. Oke. Saya ingin kembali ke konteks hukum. Tadi juga Ibu Diah mengatakan bahwa ini kan sudah berulang kali ya, orang terdekat justru yang melakukan kekerasan terhadap anaknya, entah itu kepada ponakannya atau siapapun. Rata-rata banyak sekali orang terdekat yang melakukan hal yang sangat miris ini terjadi begitu. Nah, kalau KPAI menilai efektivitas penegakan hukumnya dari kasus-kasus yang serupa seperti ini, mengingat laporan bahwa kasus kekerasan anak ini seringkali lambat terdeteksi, seringkali lambat juga ditangani, belum lagi hukumannya juga tidak setimpal. Bagaimana nih Bu Diah? Betul Mas, yang disampaikan Mas ini benar sekali. Jadi di KPAI ini setiap tahun itu kami kan menerima pengaduan ya setiap saat. Kemudian di setiap tahun kami membuat analisis. Memang pelaku dari kekerasan fisik, kekerasan seksual, penelantaran ini ternyata malah orang terdekat. Yang pertama adalah ayah kandung, yang kedua ibu kandung, kemudian ada paman, kemudian ada pihak yang lainnya gitu. Nah, sehingga kalau kita melihat seperti ini ada sebuah alarm besar ya bangsa ini bahwa orang tua yang harusnya menjadi pelindung ya di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 20 itu kan orang tua bertanggung jawab nih melindungi anak. Namun ternyata menjadi pelaku dalam kejadian dan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga, penelantaran. Maka kalau sudah seperti ini kembali kita harus mengingatkan kepada masyarakat, kita juga harus membuat sistem ya, kita juga harus membuat pengawasan bahwa keluarga ini jangan hanya sekedar pada teori kebersamaan saja, tetapi dari pihak pemerintah juga harus selalu memberikan pendampingan dan bahkan mohon maaf Mas, peran keluarga besar atau masyarakat itu penting ya, karena di kejadian KDRT ini terkadang ditutupi kemudian masyarakat yang membongkar Mas. Masyarakat yang membongkar atau kemudian pihak-pihak lain yang ternyata mereka sudah mengalami keresahan ya melihat kejadian ini berulang terus. Nah, yang terakhir kami sangat berharap penguatan keluarga itu juga tidak terlepas dari tanggung jawab keluarga sendiri. Tetapi kalau di Indonesia ini kan tokoh agama, peran tokoh agama penting. Kemudian yang kedua juga peran tokoh masyarakat juga penting. Sehingga jangan sampai anak tidak ada kekerasan kita hanya diam saja, tetapi kita juga harus berani melaporkan gitu Mas. Pertanyaan terakhir dari saya Bu Diah, ini dari perspektif sistemik dan tren kekerasan anak. Bagaimana KPAI menilai tren kekerasan dan penelantaran anak di Indonesia ini? Kalau saya melihat data, ini laporan kasus serupa ini meningkat 34% sepertinya dari tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya, atau di tahun ini bagaimana deteksi awalnya dan juga analisis peralihan tren kekerasan terhadap anak tadi? Ya, gini Mas. Jadi kami membuat pengkajian dari mulai adanya alarm atau kejadian kekerasan di rumah tangga ini berulang-ulang sampai puncaknya adalah filisida atau pembunuhan yang terjadi yang dilakukan oleh orang tua kepada anak. Nah, sebelum puncaknya di filisida, ini di sini muncul banyak sekali nih Mas. Ada kekerasan, ada penganiayaan, ada penelantaran, betul sekali. Data di tahun 2025 dari bulan Januari sampai bulan Mei, ya kalau kami masih merecord sampai bulan Mei, itu memang cukup tajam Mas. Nah alasannya kenapa ini terjadi, mohon maaf, faktor utamanya adalah ekonomi. Salah satunya. Yang kedua, ya seperti mungkin kejadian di Bekasi, kemudian kejadian di Lampung, kejadian di beberapa tempat yang lain, itu rata-rata memang karena ekonomi Mas. Nah yang kedua itu juga terjadi karena lemahnya pengawasan. Nah ini mungkin ya kalau kita melihat lebih jauh lagi, pengawasan ini bisa dilihat bahwa apakah keluarga, apakah orang tuanya ini betul-betul masih bersama atau tidak tercatat, atau bahkan yang miris lagi mereka tidak melaporkan perkawinannya itu secara resmi ke lembaga negara, sehingga mereka menganggap bahwa penganiayaan pada anak sah-sah saja. Mohon maaf. Dan terakhir ini kalau saya meng-highlight ya Mas, di kejadian kasus Kebayoran ini hampir mirip dengan kejadian di Bekasi Mas.
Ya, di awal bulan Januari ya Oke. tahun ini, Baik. yaitu adanya unsur kesengajaan orang tua meninggalkan anak, gitu, ya. menelantarkan. Kalau ini dia masih hidup, Ya. kalau di Bekasi itu sudah meninggal, gitu. Dan ini lagi-lagi tadi Ibu Diah mengatakan faktor ekonomi. Itu sebabnya juga Betul. ada apa ya? Ada upaya juga, harus ada upaya juga dari otoritas, dalam hal ini pemerintah juga, untuk memperbaiki kondisi ekonomi kita dengan berbagai program unggulannya. Kan kita sudah tahu ya, ada upaya untuk perbaikan ekonomi terutama terhadap keluarga miskin dan yang berdampak juga langsung terhadap anak-anak, sehingga kasus kekerasan terhadap anak ini terutama oleh orang dekat sendiri tidak kembali terjadi. Terima kasih Ibu Diah Pusparini, Komisioner KPAI, telah berbagi perspektifnya di Sapa Indonesia Malam hari ini. Selamat malam, sampai jumpa lagi Ibu. Dan saudara, kita ke sorotan selanjutnya. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan bilang tahun depan anggaran program makan bergizi gratis bisa